Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah analisa gold atau XAUUSD untuk hari ini tanggal 19 Juni, hari Kamis ya guys ya. Dan juga bisa untuk besok hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Karena saya mainnya swing ya guys ya. Jadi satu analisa itu bisa untuk mungkin 2 hari atau 3 hari lah guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya guys, di sini kita melihat di time frame daily, sebenarnya di sini ada momentum ya. Ini yang kita bahas kemarin. Jadi di daily sebenarnya baru saja membuat momentum buy. Lalu, apakah momentum ini valid? Karena kalau kita lihat momentum ini bersamaan juga dengan ekstrim. Nah, mungkin ini yang membuat beberapa dari kalian itu bingung ya guys ya. Gimana Bang kalau ada ekstrim yang bersamaan dengan momentum kayak gini? Kita menganggapnya ini ekstrim atau ini momentum. Nah, itu yang kita nggak tahu ya guys ya. Karena kita harus memvalidkannya dan memang ya kalaupun sudah valid, nanti tuh masih belum tentu juga kalau itu akan berhasil gitu guys. Jadi ya tetap aja yang penting kita tuh punya rule dan kita patuhi rule-nya itu gitu. Misalnya rule kalian itu, kalau rule yang saya bagikan di channel itu ya guys ya. Saya itu menunggu re-entry di H4 ya biasanya. Ya kalau di H4 belum ada re-entry ya saya tidak akan entry gitu guys. Oke. Nah kalau video pembahasan kali ini kita akan melihat kemana arah gold ya guys ya. Nah setelah terjadi momentum di sebelah sini ya. Kalau kalian lihat di sebelah sini ada momentum. Nah sekarang itu dia sebenarnya sedang membuat sebuah re-entry setelah momentum guys. Oh ya, sebelumnya kita akan melihat dulu ya, apakah momentum ini valid. Cara memvalidkan momentum adalah kita akan melihat di time frame atasnya ya guys ya. Apakah di time frame atasnya itu ada CSAK atau tidak. Jika di time frame atasnya ada CSAK, maka bisa kita katakan bahwa momentum yang ada di sini ini valid ya guys ya. Kalau ini daily, kita akan coba lihat ke time frame weekly ya guys. Apakah di area yang kita tandai tadi ada CSAK. Nah, di sini kalau kalian lihat di area yang kita tandai tadi kotak ini terbentuk CSAK ya guys ya, yaitu di candlestick yang ini. Ini adalah CSAK karena candlestick itu dia close di sini dan dia melewati semua MA dan juga melewati mid BB ya guys ya, terlihat jelas ya. Berarti sebenarnya secara kaidah momentum di daily ini valid guys. Valid. Kenapa? Karena dia didukung oleh CSAK di time frame atasnya. Kemudian dia sedang membuat re-entry di area sini guys. Nah ini sebenarnya re-entry yang valid ya. Karena di sini bukan valid. Re-entry yang kukuh. Karena dia bersamaan dengan mid BB. Di setup A plus BBMA, salah satunya adalah yang pertama ketika ada re-entry yang dia bersamaan dengan mid BB. Maka dia akan naik minimal 3 candle ya guys ya. Kalau di time frame daily ke bawah. Kalau daily biasanya naiknya cuma 2 candle. Contohnya yang telah terjadi di area sini ya guys. Ini adalah re-entry setelah CSAK di sebelah sini. Nah, re-entry di sini adalah re-entry yang kukuh karena dia menyentuh juga area mid PB. Oke? Dan karena dia re-entry yang kukuh, maka dia akan naik minimal 3 candle atau 2 candle kalau time frame daily. Dan dia sudah naik 1, 2, 3. Naiknya cukup jauh ya guys ya. Nah, apakah ketika di sini dia membentuk re-entry lagi, yaitu re-entry bersama mid BB, apakah akan naik juga sebanyak 3 candle? Nah, itu kita yang nggak tahu, guys. Kenapa? Karena sebenarnya di sini ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, guys. Untuk kalian yang mau entry, nanti akan saya kasih tahu ya, guys ya. Entry-nya kapan, jika kayak gini entry apa enggak, jika kayak gini kayak gimana, itu nanti akan saya sampaikan. Nah, mengapa ini rawan, guys? Di sini kalau kita lihat jarak antara mid BB dan antara MA50 itu sudah lumayan jauh. Mid BB kan di sini dan MA50 di sini. Sudah jauh. Dan sebagaimana kaidah dari BBMA, guys, semakin jauh mid BB dan MA50 itu akan semakin mengejar, guys. Contohnya seperti ini. Contohnya kita lihat dari bawah sini saja ya. Kalau kalian lihat di area sini, ya, jarak antara mid BB dan MA50 itu kan masih tipis, guys. Jaraknya masih dikit gitu. Ya kan, jaraknya masih dikit. Kemudian seiring berjalannya waktu, jaraknya ini semakin melebar.
jaraknya semakin melebar. Nah, kalau jaraknya semakin melebar, kemungkinan besar jika nanti jaraknya itu sudah sangat lebar, candlestick itu akan mengejar yang namanya MA50. Contohnya di sini, ketika jaraknya antara MA50 dan mid BB sudah lebar, bahkan di sini kalian bisa lihat MA50-nya itu keluar dari low BB. Nah, kalau udah keluar kayak gini guys, ini kemungkinan candle akan mengejar ini. Makanya, ketika ini semakin jauh jarak antara mid BB dan MA50 yang warna aqua ini, candlenya dia akan turun ke sini. Ya, dia yang harusnya awalnya naik, ya, naik lagi kemudian turun untuk mengejar MA50. Ya walaupun nggak sampai banget, tapi intinya mengejar guys. Kenapa? Karena jaraknya sudah terlalu jauh. Beda dengan ini, kalau yang terjadi di bawah sini, jarak antara MA50 itu masih sangat tipis, guys. Makanya dia naiknya itu naik terus. Ya, dia naik terus. Naiknya sangat signifikan. Karena jarak antara MA50 dan mid BB di area sini masih tipis. Ya, ketika jaraknya melebar, nah kemudian dia baru turun untuk menjemput atau mengejar MA50 ini. Nah, masalahnya di daily itu ya, jarak antara MA50 dan mid BB ini sudah jauh, guys. Sudah jauh. Makanya ini lumayan rawan ya yang saya bilang tadi. Dan kalau kita lihat di sini tuh ada ekstrim. Dan di sini ya, guys ya, saya kemarin menemukan sesuatu yang lumayan kurang bagus sebenarnya di untuk bullish ya, untuk bearish kemungkinan bagus. Di time frame ini, guys, di time frame weekly ya, di time frame weekly, kalau kalian lihat M apa low BB ini arahnya sudah ke atas loh guys, ya ya kan, dia sudah mengarah ke atas, kemudian MA50-nya dia sudah terlihat kayak mau ngenyamping kayak gini, dan dia jarak antara MA50 dan mid BB ini sudah jauh guys, ya jaraknya sudah jauh. Kalau jaraknya sudah jauh, ada kemungkinan, ada ya, kita nggak tahu minggu keberapa, ada kemungkinan dia akan sideways dan kemungkinan dia akan turun ke area sini. Nah, nanti di area sini guys, dia akan ada pertemuan antara low BB dan MA50, membuat ekstrim di sini untuk menjemput re-entry di time frame atasnya, yaitu re-entry di time frame monthly. Saya harap kalian nggak bingung ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat di time frame monthly ya, di time frame monthly ini belum ada yang namanya re-entry guys. Iya kan? Padahal setelah momentum itu wajib ada re-entry. Kalian bisa lihat di sini berbulan-bulan ya. Ini time frame monthly, satu candle satu bulan. Berbulan-bulan dia membuat momentum, kemudian dia turun untuk membuat re-entry di area sini, walaupun re-entry-nya kurang sampai ya, tapi dia membentuk re-entry. Nah, masalahnya sekarang guys, kita sudah membuat momentum yang jauh banget guys. Ya, sudah sejak bulan Desember tahun lalu ya. Sudah membuat momentum di area sini guys. Dan masalahnya momentum ini dia belum membuat re-entry guys di time frame monthly ini. Dan ketika nanti time frame monthly membuat re-entry di area sini, maka tujuannya di area sini itu adalah area low BB di time frame weekly guys, di area sini. Ya. Jadi kemungkinan di area sini, kemungkinan nanti ini low BB-nya kan udah agak kayak naik ini guys. Kemungkinan dia akan naik ke sini dan nanti di situ akan ada pertemuan antara semua candle low BB dan juga MA50 membuat ekstrim di sini untuk menjemput re-entry di time frame atasnya. Nah, mungkin akan terjadi seperti ini, guys. Seperti ini. Ya. Kalau terjadi seperti ini, berarti di time frame monthly sedang membuat re-entry. Atau mungkin juga cuman tertahan di mid BB, di mid BB ya, guys ya. Cuma seperti ini. Karena nanti ada apa ya namanya, ada kode salah satu kode BBMA itu kan RRE ya, re-entry, re-entry sama extreme. Jadi bisa saja tertahan cuman sampai mid BB seperti ini. Yang jelas guys, yang jelas ya, yang jelas di time frame weekly itu jarak antara MA50 dan mid BB itu sudah jauh guys. Jaraknya sudah jauh. Sudah jauh. Sudah jauh kan? Sebagaimana di time frame daily jaraknya ini sudah jauh juga. Tapi itu time frame weekly guys. Time frame weekly itu ya jauh, maksudnya lama gitu guys. Time frame weekly itu lama. Kalau kita pakai weekly itu kita akan sangat jarang trading ya. Yang jelas untuk apa ya? Untuk penglihatan secara analisa beberapa hari ke depan ya, menurut saya kemungkinan dia masih akan naik guys. Ini kan ekstrim. Kalau secara struktur dia kan ekstrim, si dia sudah mengambil TP wajib,
kemudian dia akan naik untuk membentuk MHV kan harusnya. Kalau emang MHV terus nggak mampu menembus top BB, kemungkinan dia akan terjun untuk membuat CSAK, re-entry CSAK, kemudian lanjut turun untuk menjemput re-entry di monthly tadi. Tapi itu mungkin masih agak lama guys, mungkin masih agak lama. Jadi sementara ini kemungkinan ya menurut saya ini masih akan naik guys. Sini dia membuat re-entry sekaligus TP wajib, kemungkinan dia akan naik ke area sini dulu. Kalau dia nggak mampu menembus, baru nanti dia akan turun membentuk CSAK. Kalau mampu menembus, ya kemungkinan dia akan lanjut rally base rally. Kemungkinan ya. Nah, karena ini time frame daily sedang membentuk re-entry di sebelah sini, ingat, cara untuk memvalidkan sebuah re-entry adalah kita menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kalau ini daily, maka time frame keduanya adalah H4. Kita akan coba melihat H4. Nah, di H4 ini sudah terjadi ekstrim di area sini ya guys ya. Ekstrim adalah ketika MA5 keluar dari low BB, MA5 low keluar dari low BB. Nah, tapi ini belum ada candle reverse ya guys ya. Ini sebenarnya ada candle hijau yang sedang berjalan ini, tapi candlenya ini belum close. Nanti kalau ini close, kalian bisa entry di sini. Karena cara entry di ekstrim adalah kita menunggu candle reverse. Ya, kalau ini nanti close-nya hijau, berarti ini candle reverse di ekstrim sebelah sini. Ini close-nya masih 2 jam lagi guys. Oke, nanti kalau misal close di sini hijau, kalian bisa entry dengan tujuan pertama ke area TP wajib di area sini. Oke, setelah itu mungkin ya, kalau ini ekstrimnya ini valid, ketika ada candle reverse berarti valid ya, nanti kita tunggu apakah candle yang sedang berjalan ini nanti akan close hijau atau merah, kita tunggu. Kalau hijau berarti kita bisa buy di situ dengan menargetkan TP wajib di area sini. Setelah itu kemungkinan dia akan membuat MHV, kemungkinan akan terus naik lanjut untuk menuju area top BB di daily tadi. Ya, jadi tapi kalau saya tidak entry di ekstrim ya guys ya, karena terlalu rendah dan saya harus cek-cek market lama. Tapi intinya kalau kalian mau entry di ekstrim, kalian bisa entry di H4 ini guys. Kalian tunggu candle yang sedang berjalan ini close ya. Kalau dia nanti close-nya hijau, close-nya masih 2 jam lagi, dan 2 jam lagi insya Allah video ini sudah diupload ya guys ya. Kalian bisa entry di sebelah sini ya, di area close candle ini kalau hijau, dengan menargetkan di area TP wajib. Nah, untuk buy mengikuti re-entry tadi, kalau saya akan menunggu aman, guys. Kalian bisa saja sebenarnya entry di ekstrim sebelah sini dengan menargetkan destinasi dari re-entry di time frame daily tadi. Karena sebagaimana kita tahu di video destinasi dari sebuah re-entry adalah top atau low BB. Kalau ini re-entry buy, berarti tujuan pertamanya adalah area top BB di sebelah sini. Ya. Kenapa kok nggak saya taruh di sini, saya taruh di bawahnya? Karena top BB sama low BB ya mid BB juga itu tuh dinamis guys, dia tidak statis ya, jadi dia naik turun, makanya saya untuk aman biasanya saya taruh di bawahnya dikit kayak gini. Jadi kemungkinan kalau re-entry ini valid ya, dia akan menuju area top BB di sini. Makanya ketika kalian entry di ekstrim di sini tadi, di ekstrim di H4 ya, di area sini, kalian bisa tahan ini ya, kalian bisa TP nanti di area TP wajib di sebelah sini, atau kalian bisa tahan sampai ke area sini karena ini adalah area top BB di daily tadi yang merupakan destinasi pertama dari re-entry daily. Tapi saya tidak akan buy di re-entry daily itu hanya karena ekstrim guys. Itu karena itu apa ya? Itu cara yang agresif ya. Tapi kalau kalian mau silahkan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan akan naik juga sih guys. Tapi karena saya sekarang lagi fokus di akun platform ya guys ya. Dan akun platform saya itu aturannya seperti yang saya bagikan kemarin, yaitu menunggu CSAK di time frame kedua. Jadi di daily tadi kan re-entry. Nah nanti saya baru akan buy ketika ada candle hijau yang dia close melewati top BB guys. Melewati mid BB maksud saya. Jika nanti ada candlestick hijau yang dia close di atas mid BB yang membentuk CSAK buy, berarti saya akan buy di situ, saya akan narik Fibo dari situ ke area shadow terakhir di sini dan saya akan TP di sini 1:1. Seperti itu guys. Itu aturan saya ya, aturan saya untuk platform yang saya gunakan. Saya akan TP di area situ nanti. Itu kalau memang terbentuk CSAK nanti di time frame H4 ini guys. Kalau nanti di H4 ini tidak terbentuk CSAK, maka saya tidak entry guys. Saya tidak entry. Ya mungkin saya akan entry sih guys, tapi tidak di akun platform ya. Mungkin saya nanti akan entry di akun pribadi. Karena saya kalau mengelola banyak akun tuh kadang bingung guys. Makanya saya kadang fokus satu-satu gitu. Kalau lagi fokus di platform, saya ya yang akun pribadi biasanya saya letakkan dulu gitu guys.
Baru kalau butuh jajan gitu kan ya, ya udah pakai akun pribadi dulu gitu. Karena akun pribadi kan bisa langsung di WD. Kalau akun platform kan nunggu sebulan atau 2 minggu kan. Ya, jadi intinya kemungkinan dia masih akan naik guys. Jadi prediksi saya kemungkinan dia masih akan naik ke area top BB di daily ya, kemungkinan ya, kemungkinan. Kenapa? Karena dia sedang membentuk re-entry dan re-entry-nya ini valid guys karena sudah ada ekstrim di time frame kedua ya. Tapi saya belum akan buy kecuali di akun yang aman ya guys ya karena ini agresif. Kalau kalian entry di sini tuh agresif. Jadi kalian saran saya harus TP di area sini guys. Karena setelah dia mengambil TP wajib, ini kan ekstrim TP wajib, kemungkinan dia akan turun dulu membentuk MAV baru akan naik dulu, baru akan naik lagi ya. Kalau memang re-entry di daily tadi valid. Tapi kalau saya akan menunggu CS. Sekarang saya main aman ya guys ya di platform karena akunnya besar. Jadi sekali loss itu saya meresikokan 2% ya, $2.000 ya, sayang ya guys ya. Jadi saya akan menunggu CSAK di sini. Kalau sudah terbentuk, saya akan narik Fibo dan saya akan entry seperti yang saya bicarakan tadi. Nah, untuk kalian yang scalping ya, untuk kalian yang scalping nanti di sesi US kalian bisa scalping. Saya sarankan kalian nyari buy saja ya guys ya. Kalian nyari buy saja. Kalian buka M15 ya. Kalian buka M15 kemudian kalian scalping untuk buy saja. Misalkan di sini nanti ada momentum ya. Misalkan dia naik membuat momentum di area sini misalnya momentum, ya udah kalian tunggu saja. Ini kan dia baru buat CSAK ya, CSAK, dia re-entry kemungkinan dia akan buat momentum. Nah, turun nah di re-entry area sini ini di entry area sini kalian bisa entry ya guys ya.